Baik, puji Tuhan, selamat siang. Merdeka, 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 saudara. Pas hari ini adalah hari kemerdekaan, Bapak Saudara. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan. Saya tidak lama untuk menyampaikan firman Tuhan karena saya tahu mungkin Bapak Ibu harus berjalan di pantai laut mungkin hari ini. Ya, karena cuma di bawah banyak mereka tidak ibadah karena berjalan di pantai laut. Panas-panas pakai kacamata hitam. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya akan baca bagi kita, bisa dilihat di Alkitab kita masing-masing. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, balikoda imane ba iae meno aifa ami bahore meno tobali eno nilowalang yami banoso haremi baba ngohau-hau ba fojunia ba faauri silo itu. Nah, bahasa Batak dikatakan di sini alai nuai dung malua hamu sian dosai dung gabe mangoloi di debata hamu adong do parbuemuna tu habadiao jala hangoluan na saleleng lelena do hapateana. Bapak Saudara, saya kembali kepada firman Allah adalah Roh Kristus yang memerdekakan. Kalau hari ini Indonesia adalah memperingati, ya bukan merdeka sebenarnya Bapak Saudara, hanya memperingati kemerdekaan ke-80 tahun Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan. Nah, Bapak Saudara, dalam kemerdekaan ini beberapa para pahlawan kita meninggal, mati, berjuang, gugur dalam kemerdekaan ini Bapak Saudara. Kalau kita lihat Bapak Saudara, memperjuangkan ini bukan karena mereka hebat. Kalau saya memperhatikan, memperjuangkan ini bukan karena mereka hebat, tetapi memperjuangkan Indonesia ini menjadi Indonesia yang merdeka adalah hanya karena semangat. Ada di film Cina, pernah saya lihat, kalau main karate, selalu menang. Yang bilang, "Au!" baru ditendang, ada kan? Ada kira-kira, saya kurang tahu namanya. Setiap dia tendang, dan saya melihat tetap dia menang. Kenapa? Karena semangatnya, ya kan? Semangatnya. Kalau dia tendang orang, seperti berteriak. Ada Cina itu, ada film Cina. Nah, yang juga saya ambil dari situ, para pahlawan juga, kalau dibandingkan dengan orang Belanda dulu, punya senjata yang luar biasa, punya bom yang luar biasa, punya senjata yang besar. Tetapi para pahlawan kita hanya punya bambu yang ditajamkan, hanya punya bambu runcing, Bapak Saudara. Hanya itu yang mereka miliki. Tapi saya bisa melihat mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan ini sebab ada apa yang ada dalam hidup mereka adalah hanya semangat. Nah, oleh sebab itu juga Bapak Saudara, apapun dalam hidup kita yang kita perjuangkan adalah yang paling kita perjuangkan Bapak Saudara adalah semangat kita. Kalau kita melihat, ada pernah orang bilang kalau di Lubang Batu itu katanya gua Belanda. Gua Belanda itu di Jalan Tarutung Sibolga itu, orang bilang ini gua Belanda. Kehebat kali Belanda itu. Padahal setelah saya menyelidiki Bapak Saudara, sebenarnya mereka melobang gua itu bukan Belandanya. Tapi yang melobang gua itu orang kita Indonesia. Mereka diperbudak kita harus melobang batu dengan semangat, dengan pakai apa, dan mereka akan memanduri, dan siapa yang lemah ditendang, siapa yang lemah dipukul, dan sehingga terwujudlah disebut dengan gua Belanda yang ada di lubang batu, batu lubang atau lubang batu. Bapak Saudara,
ada beberapa lubang, ada beberapa yang dilobang oleh Belanda, saudara. Sebenarnya bukan mereka, tapi sebenarnya yang hebat bukan Belanda, tapi yang hebat sebenarnya adalah orang Indonesia. Amin. Mereka menggali dengan sekuat tenaga. Mereka diperbudak oleh Belanda. Mereka diapa oleh Belanda. Mereka lobangi apa yang diperintahkan oleh Belanda. Yang hebat bukan orang yang perintahkan, tapi yang hebat adalah orang yang melakukan. Nah, Bapak Saudara, kita lihat Yesus juga sudah memerdekakan kita. Kita lihat, sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kita lihat, Bapak Saudara, Tuhan tidak mengendaki kita hidup dalam jajahan. Kenyataannya banyak anak Tuhan yang terjerat masalah keuangan, bahkan terlibat dengan hutang. Banyak jemaat terjerat dengan utang, terjerat dengan apapun, Bapak Saudara, terjerat dengan kredit TV, kredit kereta, kredit mobil, kredit lain-lain dan sebagainya, Bapak Saudara. Mereka diikat dan mereka diperbudak dengan itu. Tidak menutup kemungkinan, Bapak Saudara, di antara kita pasti ada yang banyak utang. Tapi bukan dalam arti, Bapak Saudara, bahwa tidak boleh berutang. Boleh berutang, asalkan ada tujuannya. Tapi kalau berutang karena judi, itu sudah memperbudak kita, Bapak Ibu. Kita lihat, Saudara, bahwa prinsip Alkitab, prinsip Alkitab untuk hidup dalam kemerdekaan. Kita lihat, bahwa Saudara, yang memerdekakan kita bukan karena uang. Yang memerdekakan kita bukan karena harta yang banyak. Tapi kita lihat, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, demikian firman Allah, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau di hati kita ada roh Allah, kalau di dalam hidup kita ada roh Allah, kalau di keluarga kita ada Tuhan, kalau di pekerjaan kita ada Tuhan, kalau di usaha-usaha kita ada Tuhan, maka di situ ada kemerdekaan. Amin. Kalau di tengah-tengah keluarga kita tidak ada Tuhan, kalau di tengah-tengah pekerjaan kita tidak ada roh Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada memuliakan Tuhan, maka pekerjaan itu tidak akan berhasil. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kata kemerdekaan adalah kata keberhasilan, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dikatakan disebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, Bapak Saudara. Nah, hari ini bukan karena para pahlawan kita sudah berjuang beberapa 80 tahun yang lewat, Bapak Saudara. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita lepas dari ikatan dosa. Ketika kita lepas dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Ini yang dimaksud, Saudara. Lalu yang seterusnya, Saudara, saya lihat adalah pengorbanan menebus kita bukan dengan perak dan emas. Tetapi kita lihat bahwa Yesus menebus kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya, Yesus memerdekakan kita bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan segala sesuatu perak dan emas, tetapi Yesus memerdekakan kita dengan hidupnya. Dia rela berkorban, mati, sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang membuat kita bisa merdeka, Bapak Saudara. Kemerdekaan adalah keluar kebebasan, keluar dari jajahan dan keluar dari tekanan dan keluar dari ikatan dosa, Bapak Saudara. Seterusnya, Bapak Saudara, kita lihat bahwa Roma pasal 2. Saya akan akhiri di ayat ini, Bapak Saudara. Roma pasal 2 ayat pasal 8 ayat 2 berkata begini. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita mundur ke pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa itu adalah maut. Kata maut adalah kematian yang kekal, yang tidak ada ampunan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini
kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini juga pas waktunya, pas kita beribadah, bahwa hari ini juga negara kita Indonesia memperingati adalah kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Saya ambil dan saya kasih kata kuncinya hari ini, Bapak Saudara, adalah kemerdekaan adalah harus ada pengorbanan. Amin. Kemerdekaan harus ada pengorbanan. Indonesia merdeka, gugurnya para pahlawan. Iman kita, orang-orang percaya kepada Yesus merdeka. Yesus gugur di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Dan hari ini juga, apapun yang kita perjuangkan, harus bayar harga. Amin. Harus bayar harga. Kita merintis usaha, Bapak Saudara, harus dengan bayar harga. Kita memulai usaha kecil-kecilan, contohnya Bapak Saudara, harus dengan bayar harga. Semua apa yang kita perjuangkan harus dengan bayar harga. Kata bayar harga, Bapak Saudara, pemazmur berkata harus mencucurkan air mata.